saya. Yang pertama ada Muhammad Awal Mustawa sebagai pemateri pertama, dan yang kedua ada Nur Cahyani sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Randy Jonathan sebagai pemateri ketiga. Dan bertugas sebagai notulis dan juga revisi ada Elsie Novika dan juga Nurul Erlin. Dan saya sendiri Ridin Fitriani sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja untuk memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Abang. Untuk Muhammad Awal Mustawa, dipersilakan. Ya, tentu saja. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan suatu materi yang berjudul evolusi bahasa Indonesia di era digital. Perkembangan teknologi digital, terutama internet dan media sosial, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional turut mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Adapun beberapa faktor penyebab pengaruh evolusi perubahan bahasa Indonesia. 1. Pengaruh teknologi dan media sosial. Cara orang berkomunikasi. Jadi kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya telah merubah cara orang berkomunikasi. Perubahan bahasa Indonesia di media sosial lebih informal, tepat, dan singkat. 2. Karakteristik bahasa di era media sosial, di era digital. Karakteristik bahasa di era digital singkat dan akronim. Pengguna bahasa seperti kata kepo atau tertarik, ingin tahu, baper atau bawa perasaan, btw atau by the way. Jadi istilah-istilah atau bahasa-bahasa gaul, istilah-istilah yang berkalangan di anak muda seperti ngap, gokil, dan pansos, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh materi kedua. Saya kembali. Baik, terima kasih. Saya pemateri kedua akan melanjutkan terkait tentang adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi atau perubahan dalam bahasa Indonesia di antara lainnya. Yang ketiga, kata serapan dan pengaruh bahasa asing. Kata serapan dalam bahasa Inggris banyak istilah teknologi dan media yang berasal dari bahasa Inggris seperti download, upload, dan heads. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia dalam konten digital. Pecinta konten digital, banyak kreator digital yang menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat konten digital yang berkaitan dengan YouTube, Instagram, dan TikTok atau lain-lainnya. Bahasa Indonesia menjadi lebih dikenal melalui berbagai macam jenis-jenis konten lainnya seperti hiburan, tutorial, dan edukasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya saya dipersilakan. Ya, terima kasih pada pemateri kedua yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan bahasa Indonesia di era digital ini, dampak positifnya ialah 1. Penyebaran budaya. Bahasa Indonesia menjadi alat untuk menyampaikan budaya Indonesia ke dunia melalui konten digital. 2. Akses ke informasi. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi global dan memperkaya pengetahuan. Adapun
ialah: 1. Penurunan kualitas bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai kaidah dapat menurunkan kualitas bahasa. 2. Penyebaran bahasa asing. Banyak kata asing, terutama dari bahasa Inggris, yang digunakan tanpa pandangan bahasa Indonesia, sehingga bisa mengurangi kekayaan bahasa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi yang ini. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf saya hanya membatasi satu orang saja karena waktunya terbatas. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya. Boleh? Apakah pemakaian bahasa asing yang berlebihan akan mengancam eksistensi bahasa Indonesia? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon ditunggu, kami akan diskusikan dulu jawabannya. Baik, teman-teman mohon fokus ke depan. Untuk pertanyaan dari saudara yang tadi akan dijawab oleh rekan saya, Muhammad Abdul Sawal. Silakan. Ya. Jadi berdasarkan hasil penelusuran saya di internet tadi, jika penggunaan istilah bahasa asing tidak dikurangi, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan tergantikan kedudukannya. Oleh karena itu, setiap individu, terutama generasi milenial, harus menjaga kelestariannya. Bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya secara baik dan benar dalam kondisi apapun. Dan untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa mengakses lebih jauh ke website mkumparan.com. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, bagaimana saudara-saudari Yati? Bisa diterima.